Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah para masih remajawati ya, insyaallah, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini memang patut kita berbahagia karena kita sedang berada di salah satu taman yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Maka berbahagialah kalau hari ini Allah masih menitipkan satu nikmat berupa nikmat taufik, sehingga kita masih mudah dalam melakukan kebaikan. Karena untuk bisa melakukan kebaikan itu bukan hanya mengandalkan sehat. Kalau mengandalkan sehat, yang lain juga banyak yang sehat. Kalau misalnya Ustaz nunggu waktu luang, yang lain juga mungkin waktunya lebih luang dari kita. Nah, yang membuat kita bisa duduk-duduk di majelis ilmu, banyak melakukan kebaikan, itu murni karena apa? Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah dalam melakukan kebaikan. Dengan tentunya tetap menjaga hati-hati kita. Jangan sampai kita merasa bahwa duduk-duduknya kita di majelis ilmu terus kemudian kita merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Karena boleh jadi kegiatan orang di rumahnya jauh lebih baik karena niatannya juga baik. Tapi duduk-duduknya kita di majelis ilmu dengan niatan yang buruk, itu bisa jadi lebih buruk dibanding orang yang sedang melakukan keburukan. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah disampaikan dalam satu forum kepada para sahabat, yang aku khawatirkan kepada kalian, idlam tudnibuna, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, itu justru aku lebih takut. Kalau kalian tidak melakukan keburukan yang nyata, justru aku tuh lebih takut gitu. Bahkan kalian bisa jatuh ke dalam kesalahan yang jauh lebih besar dari keburukan itu. Apa itu wahai Rasul? Al-ujbu, yaitu perasaan apa? Ujub, merasa diri lebih baik, sudah menjadi orang yang baik, yang lain itu buruk semua gitu. Kalau ada orang melakukan keburukan nyata, keburukannya masih bisa ditegur. Ada orang nih lagi gibah tipis-tipis, ya, kita bilang sudah nah, dosa tahu, kita masih bisa negur. Coba kalau misalnya ada orang misalnya ria, kelihatan gak ria itu? Gak kelihatan. Sombong? Gak kelihatan juga. Ujub, takabur itu kan di hati semua. Nah maka Nabi bilang, kalau kalian tidak melakukan kesalahan yang nyata, itu justru aku khawatir kalian jatuh ke dalam dosa yang lebih besar dari itu, yaitu merasa diri lebih baik. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, mata rajulu kana musian, kapan seseorang itu dicatat sebagai orang yang buruk di sisi Allah? Mungkin kita akan menyangka bahwa orang yang buruk itu ninggalin sholat, Ibunda ya, orang yang nggak puasa, orang yang suka menggibah. Ternyata jawaban dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu lain. Hina tazunnu annahu muhsinun, ketika seseorang itu merasa dia sudah baik. Nah, jadi kapan seseorang itu dikatakan buruk di sisi Allah? Ketika seorang sudah merasa baik. Kok sholat gak usah ngatur-ngatur, pahalaku udah kebanyakan. Ngeri ya. Lah ibu gak nambah sedekah mungkin atau puasa-puasa sunnah? Gimana ya nyampaikannya? Timbangan amal kebaikan saya itu udah lebih berat rasa-rasanya dibanding dengan dosa saya. Ini ciri-ciri orang pujungan ya, pujungan ya. Tapi dalam letterlah Inggris ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduk-duduk di majelis ilmu, maka bersyukur kepada Allah karena apapun kebaikan yang kita lakukan, la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, yang memberikan kesempatan, mustahil kita bisa duduk-duduk di majelis ilmu. Maka dari itu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita duduk-duduk di tempat ini supaya Allah titipkan keberkahan waktu buat kita semuanya. Saya tuh kalau sudah diingatkan sama Mbak In, Ustaz, tema untuk kajian nanti, ya Allah udah sebulan, ya kan?
Berarti sudah sebulan kita, Bun. Jadi kalau para bunda nih yang biasa rutin ikuti kajian di Jabalus Salam ini, setiap kali bertemu dengan saya berarti sudah satu bulan. Terus kita ngerasa gini, perasaan baru kemarin ya, gitu. Nah itu kenapa? Karena memang Nabi sudah menyampaikan di akhir zaman itu waktu itu kehilangan berkahnya. Seolah-olah 1 tahun itu kasyahr. Syahr itu bulan. Jadi 1 tahun itu terasanya kayak 1 bulan, dan 1 bulan terasanya kayak 1 minggu, dan 1 minggu kayak terasa baru 1 hari. Itu gambarannya. Nah, apa yang membuat waktu kita ini dengan yang lainnya itu terasa berbeda? Itu dari keberkahannya aja. Kalau dihitung-hitung nih Bun, Ibu 24 jam, saya juga 24 jam. Dengan para penghafal Quran juga sama-sama 24 jam. Yang membedakan kita dengan yang lainnya itu adalah masalah keberkahan waktu. Makanya adanya sholat, adanya zikir, adanya baca Quran, supaya waktu itu nggak lost gitu aja, Bu. Coba sekarang Ibu nggak punya kegiatan, ujuk-ujuk taklim udah sebulan ya karena emang gak ada kegiatannya. Tapi kalau misalnya hari Senin tahsin, hari Selasa silaturahim, hari Rabu pengajian komplek, hari Kamis pengajian PKK gitu. Jadi full betul dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya nggak juga tiap hari di luar, Bu ya. Apalagi kalau suami nelfon, Ibu di mana? Ayah belum sarapan. Mohon maaf Ayah, Bunda sudah di pengajian. Pulang-pulang si Ayah sudah pucat nih, siang belum makan. Bu, Ibu di mana? Mohon maaf Ayah, Bunda masih di Taman Surga. Wih. Makin sore udah biru sudah bibirnya. Bunda di mana? Ayah belum makan. Mohon maaf Ayah, Bunda sedang fisabilillah. Kata si Ayah, ya sudah Bu, mudah-mudahan syahid. Ya kan fisabilillah, Bu. Ya. Kalau fisabilillah kan konsekuensinya apa? Syahid. Enggak kok Ayah ini ntar lagi pulang tuh, didoain syahid gak mau ya. Tadi dibilang masih fisabilillah, didoain syahid mau pulang ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya itu simple aja, Bu. Ala Ustaz tawakal lagi. Ala Ustaz takwa lagi. Ya Ustaz tobat lagi. Nah, kita ingin menyampaikan buat para bunda sekalian yang hadir hari ini, tema kita adalah sebaik-baik tawakal. Jangan-jangan tawakalnya kita sama seperti sabarnya kita. Sabar yang hanya sebatas menjadi lip service, hanya sebatas di bibir, tapi ternyata tidak meresap ke dalam hati. Jangan-jangan tawakalnya kita selama ini tak ubahnya saat kita melakukan istighfar. Kan istighfar itu tujuannya, dengan istighfar itu bisa menurunkan temperamen kita, bisa mengembalikan kesadaran akal kita, itu tujuannya. Tapi karena istighfar kita hanya sebatas di bibir, kemarahan tuh nggak turun, Bu. Maka kita menemukan banyak sekali orang tua yang sambil istighfar sambil mukulin anak. Ada nggak, Bu? Astagfirullahaladzim, kamu tunan. Coba. Padahal istighfar ini bukan pengalaman, Bu ya, bukan pengalaman ya. Jadi sambil istighfar sambil mukulin, padahal kalau dia tahu arti dari astagfirullahaladzim artinya apa? Ya Allah, aku mohon ampun dari dosa besar. Kebayang nggak? Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya, istighfar ya tangan mau kemana, Bu ya? Nah, dengan istighfar justru tidak membuat dia itu turun kemarahannya, temperamennya tetap naik, kan berarti ada masalah nih. Dengan istighfarnya tidak digugurkan dosa-dosanya, dengan istighfarnya justru menimbulkan dosa, ada nggak, Bu? Ada. Orang sambil istighfar sambil numpuk dosa ada? Ada. Pas kumpul-kumpul ngelihat ada orang lewat, astagfirullahaladzim ya Allah, untungnya kita nggak kayak dia. Nah, padahal udah bagus banget Bu istighfarnya. Ya, tapi itu tadi istighfarnya hanya sebatas apa? Muqaddimah aja untuk melakukan gibah syar'iyah. Ngeri ya. Gibah syariah dari mana? Gibah ya gibahnya, Bu, nggak usah pakai model-model syariah, Bu ya. Jadi gibah tetap dosa, Bu. Mau Ibu pakai mulakan dengan basmalah, diakhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis ya. Sama aja namanya gibah ya gibah, we. Nah, jangan-jangan tawakal kita gitu modelannya. Udahlah Ustaz, pokoknya kita tawakal aja. Kayak gampang betul, we. Sama kayak sabar ya, sabar. Nanti juga suaminya pulang. Pas suaminya nggak pulang, bikin status dia, we, ya. Mudah-mudahan suamiku tidak nyantol ke sebelah. Wah, ya. Padahal dia yang nasihatin tentangnya sabar ya, nanti juga pulang suaminya. Nah, kita nggak pingin, ya, kita nggak mau tawakal kita seperti halnya sabar dan istighfarnya kita yang mungkin hanya sebatas di mulut aja, Bu ya. Nah, kita belajar pengen benar-benar sebaik-baik tawakal. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan tawakal ini saya akan memulakannya dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-159.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau ya, kalau kamu sudah membulatkan tekad, ya, azam itu sudah membulatkan apa? Tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat ini ada dua yang ingin kita bahas. Yang pertama, kalau kita sudah punya rencana, ini kan dalam tafsiran Imam Ibnu Katsir ini berkenaan dengan orang yang sudah melakukan musyawarah. Ya, orang yang sudah melakukan musyawarah, ngobrol dulu, Bu, adek kemana ya kira-kira ya habis SMP ini? Bu, adek itu kira-kira kemana ya habis SMA ini? Kuliahnya di luar kota atau di dalam kota aja? Atau sekalian aja kita Bu kuliahnya di luar aja, gitu ya? Ini namanya musyawarah. Nah setelah musyawarah, udah punya tekad nih, dibulatkan tekadnya, setelah itu tawakal. Jadi nggak ada istilah tawakal dulu baru musyawarah. Sama kayak orang misalnya nih, ada perang. Kalau kita mau perang itu, nyiapin bekal dulu atau survei dulu? Ibu mau kemana? Mau perang. Kok nggak bawa senjata? Survei dulu. Iya ya. Ya kalau rame ikut, kalau nggak rame ya ngapain ikut ya kan? Nah nggak gitu, siapin bekal dulu baru perang. Kan gitu, Ibu mau belanja ke pasar. Bu mau kemana? Belanja. Lo nggak bawa uang, survei dulu, survei harga. Ya mendingan bawa uang dulu, nanti sekalian nanya ini bawang berapa, tomat berapa gitu Bu ya. Jadi siapin dulu senjatanya. Ini juga sama Bu, nggak ada orang tuh ujug-ujug langsung tawakal tanpa dimulakan dengan usaha dulu. Nah termasuk ayat ini tafsiran Imam Ibnu Katsir ketika digambarkan Nabi dan juga para sahabat itu berdialog. Nah sudah diputuskan nih, maka sudah azam itu ada, dibulatkan keinginannya, baru kemudian tawakal. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Tawakal itu bahasa Indonesianya berserah diri, Bu ya. Jadi kalau kita buka nih kamus KBBI itu, kita akan menemukan tawakal itu artinya berserah diri. Tawakal itu berserah diri. Tapi ingat urutannya. Usaha baru kemudian tawakal. Ya, jadi usaha dulu dimaksimalkan baru kemudian berserah diri. Lalu kemudian ayat yang kedua, sebelum kita jelaskan tawakal secara rinci, tawakal itu apa, terus bagaimana tawakal dan sebaik-baik tawakal itu seperti apa. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Kita masuk ke ayat yang kedua dalam surah Al-Anfal, ayat surah ke-8 ya. Surah ke-8 ayat yang keduanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah atau mengingat Allah atau dia berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Nah, perhatikan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kalau disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka iman mereka semakin bertambah, dan kepada Allah lah mereka bertawakal menyerahkan diri. Nabi SAW ketika membacakan sebagian ayat dalam Al-Quran itu sahabat tuh ada yang sampai pingsan, ada yang nangis sesenggukan sebagaimana Hanzalah radhiyallahu anhu. Ada yang ketika dibacakan ayat itu wajahnya berbinar-binar sebagaimana Utsman bin Affan ketika mendengarkan ayat tentang infak, keutamaan zakat dan seterusnya gitu. Jadi para sahabat itu ketika mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh baginda Nabi itu ada getaran sendiri. Ya, ada getaran sendiri. Nah, lain dengan kita, Bu. Kita pas lagi konsentrasi dengerin ayat Quran udah meriang belakang. So, keringet dingin. Siapin kompek. Ya. Sekalinya konsen pas ruqyah, Bu ya. Selebihnya kan enggak, Bu. Ibu pernah benar-benar duduk terus depan orang terus dengerin orang baca Quran, pernah kayak gitu, Bu? Kecuali ruqyah aja, Bu. Pas ruqyah baru dengerin aja gitu. Selain itu kan enggak, Bu. Ya setiap hari kan di masjid ini di setelin Quran, Bu ya. Menjelang maghrib. Ada ibu mungkin duduk-duduk depan rumah gini aja dengerin. Ada enggak juga kan ya, itu sambil masak, ya sambil nyapu gitu.
maka memang nggak ada getaran sama sekali. Nah sudah mah kita jarang mendengarkan ayat Al-Quran sekhusyuk itu, ditambah lagi kita nggak pernah baca Quran. Ini tidak pernah membaca Al-Quran, ini yang membuat hati kita lama-lama itu kayak punya karat betul itu. Kayak apa? Kayak berkarat. Jadi disebutkan nama Allah nggak ngefek, dibacain ayat Al-Quran juga nggak ngaruh, kecuali pas di ruqyah baru oe-oe gitu ya. Jangan nunggu ruqyah dulu Bu, baru oe-oe. Duduk atau pas lagi mau tidur ya paling tidak. Murojaah yang kita hafal satu ayat juga nggak apa-apa. Ini satu ayat juga nggak apa-apa. Mungkin hari ini ibu baru ngapal surah At-Tin, saya wattini wazzaitun, itu aja nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting dalam satu hari itu telinga kita, lisan kita, mata kita itu ada bersentuhan dengan Al-Quran. Gitu Bunda ya. Baik, ini pujian-pujian Allah dulu kepada orang yang bertawakal. Lalu kemudian di ayat yang ketiga kita menemukan dalam surah Al-Furqan ayat ke-58. Al-Furqan ayat ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia yang maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Ini juga sama perintah untuk berserah diri. Kenapa digabungkan dengan dosa Ustadz? Bukankah tawakal itu babnya khusus? Ya. Jadi gini Bunda, jadi kisahnya. Di zaman Nabi itu ada orang yang gak mau deket sama Allah karena merasa dosanya banyak. Ada Bu modelan kayak gitu. Jadi kan ada sahabat itu kalau udah melakukan kesalahan datang ngejar-ngejar Nabi, ya Rasulullah, kalau ada orang melakukan dosa dia tobat diterima enggak? Gitu. Diterima. Pulang betul dia bahagia. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, kalau dia melakukan dosa besar lagi terus dia tobat lagi diterima enggak? Kata Nabi, diterima. Pulang dia dengan bahagianya. Nah keesokan harinya datang lagi, ya Rasulullah, saudaraku itu jatuh lagi ke dalam dosa besar. Kalau dia tobat lagi, ya kalau kemarin kan masih menghadap Nabi kan, ini udah nunduk Bu, udah malu gitu. Kalau dia tobat lagi diterima enggak? Kata Nabi, diterima. Nah saking penasarannya nih sahabat nanya, ya Rasulullah, sampai kapan Allah akan tetap menerima taubatnya? Lalu kata Nabi, Allah tidak pernah bosan dalam memberi ampunan kepada seorang hamba sampai si hamba merasa bosan dalam memohon ampun. Kebayang enggak Bu? Kita nih Bu dimintain tolong sama orang, sekali dua kali bosan kan? Oh adakah 100? Ada. Besok adakah 200? Naik nih ya. Nanti minggu depan ada 5, yang 200 aja belum balik ya, udah 500. Nah, kita nolongin orang sekali, dua kali, tiga udah ada bosannya. Allah itu tanpa kita minta nolongin kita hari-hari. Bahkan ketika ada hambanya melakukan kesalahan, tetap aja diampuni gitu. Ini kalau misalnya nih, kalau yang kita mintain maaf ke orang, rasanya enggak ada maaf sudah buat kita ini. Tapi kan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jadi bukan hanya sebatas al-afu yang memaafkan, bukan hanya sebatas al-ghafur yang mengampuni, bukan sebatas al-ghafar yang terus-menerus dalam memberikan ampunan, tapi Allah juga ar-Rahman, ar-Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di zaman sahabat itu ada orang yang melakukan keburukan, saking buruknya nggak mau deket sudah. Karena merasa bahwa udahlah ya Allah nggak diampuni sudah. Nah makanya ayat ini diturunkan supaya apa? Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun keburukanmu, pintu rahmat Allah itu tetap terbuka. Dan Allah tahu nih buruknya hamba, kadar dosanya, kadar pahalanya tahu. Udah tawakal aja sudah. Berusaha dulu, nanti kemudian tawakal. Baik. Nah sekarang jemaah sekalian, apa sih itu tawakal? Nah, apa itu tawakal? Tawakal itu kalau boleh diartikan, boleh kasih poin-poin dulu Bu ya sebelum kita jelasin. 1. Tawakal itu adalah hati yang tersandar kepada Allah. Tawakal itu adalah hati yang tersandar kepada Allah. Silakan Bunda mau bersandar, tersandar, ya, terbah, ya, serah Bunda ini ya. Tulis aja di situ ya. Hati yang tersandar kepada Allah. Poin kedua, tawakal itu adalah anggota badan yang tetap berikhtiar. Anggota badan yang tetap berikhtiar
Yang ketiga atau bagian yang terakhir, berkeyakinan bahwa hasil berada dalam kekuasaan Allah. Berkeyakinan bahwa hasil berada dalam kekuasaan Allah. Itu tawakal namanya. Hati tersandar kepada Allah, ikhtiarnya tetap jalan, tapi berkeyakinan bahwa apapun hasilnya itu dalam kekuasaannya Allah. Nah, sebaik-baik tawakal itu tidak cukup 3. Ya, tidak cukup 3. Nah, ini yang akan kita jelaskan hari ini. Kalau tawakal tuh gampang aja, Bu. Udah pernah dengar kayak gini? Bu, jualan? Iya. Mau kemana? Rencananya sih mau ke pasar. Untuk hasil ya kita tawakal aja lah. Pulang uring-uringan. Ya, pulang uring-uringan. Ibu kenapa mukanya nggak enak dilihat? Udang beli. Laku 2 aja. Lah kan sudah berusaha. Kan udah tawakal. Iya sih tawakal. Kalau hasil kayak gini kan ya gimana gitu. Nah, jangan-jangan nih saya kembalikan lagi bahwa tawakal itu nggak cukup dengan 3 ternyata. Karena sebaik-baik tawakal itu contohnya petani. Petani itu kalau pas lagi mau mau menanam padi, yang dia lihat tuh musim dulu. Ya kan? Dia akan hitung dulu nih kapan musim tanam yang cocok. Gak mungkin misalnya para petani sengaja membajak sawah di musim kemarau. Itu cari mati namanya, Bu ya. Nyari mati. Loh air aja nggak ada, gimana coba? Gimana bisa jalan traktornya? Nah, petani dia akan menghitung musim dulu nih. Ini mulai masuk musim penghujan nih. Atau airnya sudah mulai ngalir nih, maka dia akan mulai membajak sawahnya. Terus mustahil bagi petani itu memilih benih yang buruk. Pasti cari yang baik. Dipilihkannya dulu yang baik-baik. Terus bukan hanya itu, Bu, dia pikirkan juga pupuknya. Ya, Bu ya. Terus kemudian nanti kalau memang ada hama nanti dipikirkan juga semprotan hamanya. Dan para petani tidak pernah mengatakan ya kalau Allah berkehendak tumbuh aja itu padi. Dibiarin aja ya rumput lah yang tumbuh. Kan ada istilah kalau kita nanam padi rumput tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput padi nggak tumbuh. Gitu, Bu ya. Jadi untuk kita bisa makan hari ini yang 1 piring itu, 1 piring nasi itu prosesnya panjang nggak, Bu? Panjang. Dan dengan keagungan Allah dan Allah melalui lintaskan rezekinya model kayak tadi. Pendek aja, Bu, dipotong. Kita pergi ke pasar, beli beras sampai ke rumah jadi itu nasi. Padahal prosesnya panjang betul. Dari mulai petani berbasah-basahan dulu, berkotor-kotor dulu, Ibu ya. Ngitung modal dan sebagainya, tapi Allah hadirkan itu di depan kita itu tinggal makan aja sudah. Tinggal ngolah, tinggal makan. Tidak ada satu petani pun mengatakan bahwa udah terserah tawakal aja sudah. Kok nggak ditanamin? Kalau Allah berkehendak tumbuh aja itu padi. Atau udah ditanam ditinggal, Bu, 3 bulan kemudian balik. Saya yakin insya Allah ya. Jadi ladang ya. Bukannya di sawah ada rumput, ada keong gitu ya. Udah ada pohon kelapa mungkin di situ ya. Ya ditinggal diapain? Nggak pernah dicabutin rumputnya dan seterusnya. Nah, inilah bukti bahwa tawakal itu modelan seperti itu. Dipikirkan dulu waktunya, benihnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah semua baru kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah. Apakah itu sudah sebaik-baik tawakal? Belum. Sama seperti orang yang mau belajar. Nah, belajar. Belajar betul-betul besok mau ujian. Nah, ketika sudah berhadapan dengan soal ujian baru dia tawakal. Dia berusaha dulu, belajar dulu, tidur secukupnya, sholat juga, udah selesai semuanya, berhadapan dengan soal, dia kerjakan, baru kemudian tawakal. Gak ada orang nih, gak usah belajar. Kenapa gak usah belajar, Bu? Pokoknya tawakal aja sudah. Pokoknya kalau catatan takdirmu lulus aja. Sekalipun kamu gak ikut ujian. Gak ikut ujian memang dia. Nah, memang gak lulus lah pasti orang gak ujian. Nah, gak ada. Atau misalnya gak pakai belajar, ujung-ujung ngerjain soal. Terus dia bilang pokoknya sudah tawakal, udah dikerjain. Enggak gitu. Tawakal itu ada prosesnya. Prosesnya belajar, udah hafal, ya, bekerja keras, baru kemudian ngerjain soal, baru tawakal. Itu gambaran sederhana tentang tawakal. Nah, sekarang sebaik-baik tawakal itu seperti apa? Sebaik-baik tawakal setelah mengisi yang pertama tadi, bersandar hati kepada Allah. Yang kedua, ikhtiarnya tetap jalan. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa hasil itu berada dalam kekuasaan Allah. Nah, yang keempat nih yang disebut sebagai sebaik-baik tawakal. Apa yang keempat? Merasa ridho
terhadap apapun, merasa ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Poin keempat ini Bun yang jarang dimiliki. Ya, kalau hanya sebatas tawakal orang pada bisa tawakal. Cuman masalahnya bisa nggak ridho dengan hasilnya itu? Bisa nggak hati ini merasa bahwa ya Allah ini memang dari Engkau gitu. Ada satu kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa nggak kenal Umar bin Khattab ya? Saya sering ceritakan betapa gagahnya Umar bin Khattab itu di sini. Kalau naik bigol itu perkawinan, incest ya, incest. Perkawinan terlarang ya antara keledai dengan kuda. Ya, keledai dengan kuda. Ya, keledai aja seburuk-buruk suara adalah suara keledai ya. Inna angkarul aswati la sautul khamir. Jadi suara terburuk itu adalah suaranya apa? Keledai. Hamir ya. Terus bigol itu hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Nah, jadilah bigol itu, Bu. Jadilah apa? Bigol. Umar bin Khattab tuh kalau naik bigol, itu kakinya nempel ke tanah dua-duanya. Kebayang, Bu ya? Gede berarti, Bu. Ya, berarti gede kalau kita naik kambing lah gitu ya. Kalau kita nunggang kambing, kaki kita kan bawah tuh. Bisa lah kayak kita kiri dan kanan bisa nyampe. Nah, Umar bin Khattab tuh saking tegapnya badannya, gede badannya. Itu dikisahkan seperti itu. Umar bin Khattab itu orang yang paling pemberani. Bukan berarti semua sahabat nggak berani, enggak. Maksudnya Umar bin Khattab itu lawannya itu bukan hanya sebatas manusia, setan aja dilawan. Setan aja dilawan. Makanya kata Nabi, wahai Umar, sekiranya engkau melalui satu jalan, yang jalan itu dilalui oleh setan, maka setan akan cari jalan yang lain. Itu Umar, lain kita. Kalau kita, siapa yang nyari jalan lain, Bu? Kita. Jujur ibadah saat ini, Masya Allah. Zaman Jabal Salam memang pintar. Saya senang isi di sini, jujur ya. Jadi kalau ibu bertemu dengan pocong dalam satu jalan, yang nyari pocong, yang nyari jalan lain itu pocongnya atau kitanya? Baik, kita, ibu aja kali saya enggak, saya enggak ikut, Saya sudah sering bilang kalau saya ketemu pocong, ya bukan bermaksud sombong, saya masukin ke mobil. Mau kemana, Cong? Beda satu kan? Daripada dia loncat mendingan kita anterin. Ya Bu ya, daripada capek dia loncat jauh-jauh, ya Bu ya. Anterin. Ya. Ibu lagi ngapain takut sama pocong? Ibu kebanyakan nonton film horor, ya. Ntar lagi Koloni hadir ya. Wah, ya Koloni, ya. Tahu Koloni? Nah, yang Korea Bu ya. Korea. Ini nonton setan banyu. Ya, nonton pocong penasaran. Ya, kalau kamar mandi minta diantar. Lemah ya. Lemah. Jangan Bu, ya. Jadi kalau ketemu pocong, samperin, bukain iketannya, ya. Kasihan dia Bu harus loncat. Kenapa dia loncat? Karena kakinya diikat. Ibu bukain. Nah, jalan seracong, gak usah pakai lompat-lompat gitu. Allah Ustad, ya. Ngelihat mukanya aja horor. Emang pernah ngelihat? Enggak juga kan? Itu hanya sebatas perasaan kita. Nah, setan mempermainkan perasaan takut kita. Makanya jin itu yang punya sifat syaitonia, dia bisa merubah diri dengan apapun, ya, kecuali merubah diri yang menyerupai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita menemukan, Ustadz, itu Ustadz kan tetangga saya meninggal. Masa saya ngelihat tetangga saya itu ngepel rumah malam-malam, padahal kan orangnya udah meninggal. Nah itu kan, terus kita bilang orangnya hidup lagi Ustadz, penasaran dia kayaknya lantainya kotor. Nggak gitu saya bilang. Orang yang sudah wafat masuk ke alam kubur, dia sudah berada di alam barzakh. Tahu barzakh Bu? Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara air asin dengan air tawar itu ada barzakh pemisah. Sehingga air yang asin dengan yang tawar itu tidak bercampur. Ini kan sudah sering dibahas nih. Barzah itu pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah di barzah itu ke akhirat gak bisa, ke dunia juga gak bisa. Nah dia berada di sini. Jadi Ustaz yang ada itu bisa jadi korin. Ada filmnya korin, di horor-hororin ya korinnya. Nah terus itu bisa jadi memang jin yang punya sifat syaitoniyah, jin yang buruk, yang suka menakut-nakuti orang.
Masih ingat ketika saya bercerita tentang syaitan itu apa? Gak usah ditanya, Ustaz. Pokoknya ya, semua ilmu yang sudah Ustaz sampaikan semuanya di luar. Baik, kita tutup pengajian kita. Iya. Gitu Ustaz, belum, baru jam 10 ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ceritakan tentang apa? Tentang syaitan itu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah bahwa syaitan itu bukan makhluk khusus. Dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Jadi nggak ada gini Bu, Allah menciptakan yang gaib itu malaikat, jin, setan, enggak. Yang gaib itu dari dulu ya cuma dua, malaikat dan jin. Dah, ini yang gaib itu. Lalu setan di mana Ustaz? Setan bukan makhluk khusus. Setan itu adalah sifat. Kapan pertama kali Allah menyematkan setan? Ketika jin yang satu ini menggoda Nabi Adam beserta istrinya, yang sampai kemudian keduanya tergelincir melakukan kesalahan. Ya akhirnya dengan ini kan skenario-nya aja Bu ya. Walaupun Nabi Adam nggak makan buah itu juga Nabi Adam pasti ke bumi. Karena memang Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk menghuni bumi. Jadi nggak usah nyalahin Nabi Adam. Ini gara Nabi Adam. Capek-capek kita di BDS ya. Coba kalau Nabi Adam nggak melakukan kesalahan, kita di surga nggak gitu Pok. Memang Nabi Adam itu memang diciptakan buat menjadi penghuni bumi. Nah ini cuma skenario-nya aja. Makanya redaksinya gimana? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Dan setan tuh berhasil menggelincirkan keduanya. Syaitan berhasil menggelincirkan keduanya sehingga keduanya jatuh ke dalam kesalahan. Siapa syaitan ini? Siapa ini yang disebut syaitan ini? Iblis. Fasajadu illa iblis. Maka ketika para malaikat dan bangsa jin yang lain itu pada sujud, kecuali satu aja. Siapa? Iblis. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50 itu Bu ya. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini dari kalangan bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Jelas di sini? Jadi iblis, setan itu makhluk yang sama. Dia dari kalangan jin. Jadi bukan berarti Allah menciptakan malaikat, jin, setan. Enggak. Nah jin yang satu ini karena dia menggoda Nabi Adam beserta istrinya, kemudian menggelincirkan melakukan kesalahan, maka jin ini punya sifat syaitan. Nah siapa syaitan ini? Ya iblis juga. Iblis yang pertama kali ketika diperintahkan sujud gak mau, maka kata Allah engkau jadi iblis sudah. Ya jadi iblis. Nah siapa iblis ini? Ya dari jin yang satu ini. Gitu ya. Nah jadi karena dia adalah sifat, jemaah sekalian, maka sifat ini bisa nempel di jin. Bukan cuma nempel di jin, nempel juga di manusia. Maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa menurut Imam Ibnu Katsir, syaitan itu adalah sifat yang diambil dari kata satu syatona. Apa? Syatona. Apa artinya? Syatona itu artinya jauh, menjauhkan. Saya ulangi sekali lagi, syatona itu apa artinya? Jauh, menjauhkan. Maka nanti ketika jamaah nanti umroh misalnya, amin insyaallah ya. Atau misalnya nanti jamaah sekalian dirahmati Allah haji misalnya, terus kemudian menemukan satu sumur, disebut di situ bi'run syatun. Karena kita orang Indonesia kita baca bi'run setan. Oh, ya. Bukan bi'run setan tapi bi'run syatun. Apa bi'run syatun? Sumur yang jarak antara muka tanah dengan dasarnya itu jauh. Dalam. Itu namanya bi'run syatun. Atau ada tali yang ujung ke ujung itu jauh betul. Ditarik itu jauh betul tali. Namanya hablun syatun. Hablun apa? Syatun. Jadi jauh menjauhkan. Jadi kalau ada jin yang sukanya menjauhkan orang dari ketaatan, menjauhkan orang dari kebaikan. Nah jin yang satu ini punya gelar setan. Apa Bu? Setan. Sama dengan manusia. Manusia kalau kerjaannya suka menjauhkan orang dari kebaikan, menjauhkan orang dari amal soleh, itu juga sama, punya sifat setan. Pok kemana? Kajian BDS biasa, 9:30. Pok tahu enggak? Tas yang kamu taksir kemarin, 30% Pok diskonnya. Nah,
Cuman ya itu tadi masalahnya berbarengan sih sama jadwal taklim. Bisakah taklimnya bulan depan aja? Nah, udah mulai nih. Pokoknya ibu gak usah ngelawanin. Ibu sudah mau pergi ke pengajian, digoda-godain. Deketin aja, bisikan di telinganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia nah berarti kesetanan ya. Ibu udah mau sholat, kemana Pak? Mau sholat. Musim kah sholat? Ya Allah. Disangkanya buah Bu ya. Musiman. Pokoknya ada nih orang ini mau sedekah. Kok tahu nggak di tempat itu tuh jarang tahu sedekahnya nyampe ke yang membutuhkan. Nah, ini kerjaannya itu Bu. Bukan dia tak bukan memang ngarang aja Bu. Ibu mau kemana? Ke masjid mau infak. Bu tahu nggak? Pengurus masjidnya itu lagi jalan-jalan itu pakai uang masjid kayaknya. Nah, coba uang masjid kok ya Allah dihitungnya juga bersama ya, masuk rekening juga rekening bersama, nggak bisa diambil kecuali ada wakilnya juga yang menandatangani. Tapi namanya orang menjauhkan kita dari apa? Dari kebaikan, itu punya sifat apa? Syaitan. Nah karena dia sifat, dia bukan hanya sebatas nempel di jin, nempel di manusia, dia juga bisa nempel di hewan. Bisa nempel di mana? Di hewan. Suatu ketika Umar bin Khattab yang sedang kita ceritakan tadi itu naik ke kendaraan. Pas naik nih Umar bin Khattab ke kendaraan, goyang-goyang gak karu-karuan. Turun lagi, tenang lagi nih. Pas naik lagi, pokoknya gak sesuai dengan kehendak Bu. Dia lurusin, malah belok gitu kan. Pokoknya gak sesuai. Ya. Gak sesuai dengan arahannya Umar bin Khattab. Nah ingat syaitan itu kata Imam Ibnu Katsir bukan hanya sebatas jauh menjauhkan. Syaitan itu dari kata syato. Apa itu syato? Syato itu artinya panas membakar. Panas membakar, suka ngompor-ngomporin, suka bikin panas, suka bikin emosi. Umar bin Khattab ketika sudah naik kali yang kedua, ini binatang gak bisa diarahin, emosi kan? Apa kata Umar bin Khattab? Ma raqibtu illa syaitana, tidaklah aku menunggang kecuali menunggang setan. Tapi yang ditunggangi oleh Umar tuh binatang atau setan sebenarnya? Binatang, tapi punya sifat syaitan. Karena dia sifat, dia bisa nempel di benda. Bisa. Nih, apa namanya? HP ini kalau membuat ibu lalai dari sholat, lalai membaca Quran, ini namanya bukan HP, tapi setan gepeng. Nah, setan apa Bu? Setan gepeng. Azan Allahu Akbar. Nanti stumat. Si rame ini sinetron. Ya. Yang suka nonton drakor ya. Sampai jam 3 nonton drakor, subuh kelewat jam 9 ya. Ini tolong nih yang suka nonton tahu-tahu waktu gitu nah ya. Salat subuh dijalanin. Ini nonton drakor rajin salat subuh jam 9. Direkap sama duha ya. Udah jangan. Udah dibiasain ya. Nah, ini kalau kita nih suka apalagi kalau di IG-nya bertemannya dengan admin lambe turah. Wah, hari gosip aja gosip. Memang ya. Hari nambah dosa aja. Nah ini namanya apa? HP ini namanya. Tapi punya sifat. Karena dia sifat. Pokoknya kalau dia menjauhkan ibu dari ketaatan, membuat ibu emosi. Nah setan sudah. Gitu Bu. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setan itu yang kita gambarin hari ini itu gara-gara kita kebanyakan nonton film. Jadi satu ya itu sundal bolong, suster ngesot, suster keramas lah gitu kan. Pokoknya penghuni rumah kosong, genderuwo. Itu karena kita memang banyak nonton film. Padahal setan sifat aja. Apapun jenisnya yang kita hadapi nanti, itu adalah jin yang menjelma menjadi sesuatu. Karena memang Nabi sudah menggambarkan itu. Bahwa jin itu yang punya sifat syaitonia, dia bisa merubah bentuknya. Makanya kita ngeliat ada tetangga yang sudah meninggal, atau nongkrong di atas kuburan. Ya Bu ya? Ya Allah kasih masih penasaran si Bu Anu tuh. Nah kan dibilangnya arwah penasaran. Padahal arwah penasaran gak ada. Makanya kalau saya nonton film misalnya pas lagi. Saya tuh nonton film horor itu. Nonton film hantu. Bukan takut sama setannya. Kaget sama suaranya. Ya itu aja. Jump scare tuh nah Bu. Juger gitu. Nah gak ada. Saya udah nebak pasti di belakang. Kan dulu gitu-gitu aja Bu ya. Gak ada nih. Ini pasti di sini Bu, pasti sudah di sini, gitu ya. Tapi karena musik juger pasti, wah gitu.
Itunya jangan dikaitin, biasa aja. Pulang sendiri, kadang pulang dari ngisi ibu ya, kadang pas udah keteritip sana pulang kadang sampai jam 1, biasa aja. Ustaz, kalau sombong boleh nggak boleh? Kita sombong nggak boleh, Allah nggak suka. Kita nggak boleh takut sama setan, Allah suka. Tapi kalau kita sombong, Allah nggak suka. Tadi Ustaz sombong, bukan sombong. Saya ingin nyampaikan ke ibu jangan takut sama setan, itu aja. Saya nggak pernah ngisi di BDS, kan ada Jumat tuh ya, malam Sabtu ya, saya ngisi di sini. Pulang itu lewat kuburan terus bilang keluar semua, ngerinya. Ya ngapain? Orang udah pada mati suruh keluaran. Ya pas keluar satu kita yang ngompol ya. Udah biasa aja, saya juga nggak pas lewat terus. Coba setan semua keluar keluar. Woi keluar woi, nggak ada. Salat kuburan sini nih langsung assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Jadi nggak ada istilah saya pulang nanti ya keluar semua cong, saya anterin, nggak juga. Cuman kalau ada kita minta perlindungan kepada Allah, kita hadapi. Sama kayak ibu-ibu ngelihat sesuatu di depan menyeramkan, ya, misalnya mukanya pucat. Nggak usah kabur, kita masuk ke kamar, ambil make upnya kita, dandani. Kamu horor betul punya muka, nah biar cakep sedikit, nah, biar cantik, ya. Nggak usah takut, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, deketin. Perkara ngompol itu nomor 2, ya. Ini berani aja dulu, ya berani dulu. Ya ini ngeliat takut, lu lari, ngapain? Biasa aja, ya. Ini kemarin, saya kan ada kajian rutin di Platinum ya, di Hotel Platinum. Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Ada yang kesurupan. Jadi pas udah video call aja loh, saya nggak usah kesana, video call. Jadi ada perempuan ini sedang kesurupan, yang lain tuh satpam gede-gede badannya 5 megangin, sebenarnya nggak usah dipegangin, nggak usah dielus-elus, kesempatan aja itu ya kan, nggak usah dielus-elus, lepasin. Tapi nanti biarin, lepasin aja, bacaan Quran gitu kan, minta perlindungan sama Allah, bacaan Quran, sederhana sebenarnya. Cuman kita yang suka mendramatisir. Kalau saya mau Bu, saya jadi pawangnya setan, kayak memang saya. Datang ke orang kesurupan langsung gini. Gaya aja Bu, padahal nggak ada ilmunya sebenarnya, ya gaya aja. Kan orang tambah yakin kan, terus mental-mental sedikit biar kayak berat ya. Kan kalau pas datang langsung udah selesai kan bayarin sedikit tuh. Ya. Kan kalau masih batuk-batuk dulu ya, bayarannya mahal tuh Bu. Ditanya aja sama itu para pemburu hantu itu ya. Tapi kan nggak gitu, kita justru ketika berhadapan dengan orang kesurupan itu, kita kecilkan setannya, kita besarkan Allahnya. Yang menjadi masalah kenapa kita hari ini ketika ada kesurupan manggil ustaz, manggil ustazah, karena kita terlalu membesarkan setannya, mengecilkan Allahnya. Saya sudah sering sampaikan ibu, kalau keluarga yang kesurupan gak usah repot-repot cari ustaz, cari ustazah gitu. Kecuali memang dalam keadaan darurat. Misalnya yang kesurupan sudah mulai bawa-bawa pisau, menyayat diri, nusuk-nusukin orang, misalnya ini itu bahaya, itu oke lah. Tapi kalau misalnya si anak baru aing mau gitu ya, udah duduk, besarkan Allahnya, kita minta perlindungan kepada Allah, siapin airnya gitu kan, sebagaimana Ibu Aisyah juga menyampaikan bahwa Nabi itu kalau dalam keadaan sakit, ada orang yang dalam keadaan sakit kan Nabi fanafatha fi yadayhi, meniupkan kepada kedua tangannya, kemudian dibasuhkan ke orangnya atau basuh kepada diri sendiri. Itu diajarkan, siapkan airnya, bacakan Al-Qur'an dengan keyakinan bahwa setan itu kecil aja dan Allah itu maha besar. Baca, perkara dia Ustaz saya sudah bacain Al-Fatihah terus dia ngikutin, ya biarin aja kalau dia ngikutin. Iya, terus Ustaz masa saya dikoreksi bacaannya? Iya tuh berarti dia guru tahsin saya bilangnya. Santai aja, santai, bacain aja. Setan itu kan dia berlindung aja, seolah-olah dia bisa baca, padahal tujuannya membuat kita lemah mentalnya. Allahu la ilaha, itu lahnya kurang panjang gitu. Coba bayangin dikoreksi dia. Ya, kurang harokatnya kurang ya. Biarin aja. Dia dalam keadaan kesakitan sama seperti ikan. Ikan itu hidup di air, Bu. Terus kita bawa ke darat. Kelihatannya lompat-lompat gitu kan. Biarin mati juga sendiri gitu. Karena bukan habitatnya. Biarin aja. Dia masuk ke dalam tubuh, dia sedang menyakiti dirinya. Kita bilang ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, itu fungsi tawakal di situ, Bu.
fungsi tawakal. Nah, kita udah menyerahkan diri kepada Allah. Baca Qur'annya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus aja. Biarin aja rasanya kayak mana. Kebesarkan dulu Allahnya. Nanti kalau sudah nah baru tepuk-tepuk. Ya Allah, mudahkan jalan keluarnya. Ya Allah, kalau dia seorang muslim ampuni kesalahannya. Ya Allah, kasih dia jalan keluar yang baik. Ya Allah, kumpulkan jin yang satu ini dengan jin-jin yang muslim, yang soleh, yang lainnya. Doain yang baik-baik gitu. Kan tujuan kita meruqyah itu bukan untuk nyembelih orang, bukan buat nyembelih setan, nyembelih jin, enggak. Dulu mungkin masih pakai metode gitu. Kasihan juga jinnya Bu ya. Siapa dia punya keluarga, siapa tahu melakukan itu karena nggak sengaja, siapa tahu karena iseng atau karena diperintah ya kan. Sama kayak kita lah. Kita tuh melakukan keburukan boleh jadi karena keadaan. Ya Bu ya. Ada orang jadi LC. Belum tentu karena memang dia itu suka jadi LC. Karena keadaan dia yang dalam keadaan sulit dan kurang ilmu agama. Nah kita sadarin, bukan kita bunuh. Bukan kita jauhin, bukan kita maki-maki, tapi kita nasihati. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Sama dengan jin. Hanya saja jin ini sedang punya sifat syaitan. Paham sini ya? Nah baik. Maka jamaah sekalian rahmatullah Allah, jangan takut lagi sama setan. Maka bertawakal kepada Allah. Bukan pasrah. Pokoknya kalau ketemu sama tawakal aja sudah. Itu pasrah namanya Bu. Ya, itu namanya pasrah. Ya bukan tawakal. Tawakal itu ketika berhadapan dengan syaitan. Misalnya nih dia menampakkan diri. Kita meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Ini setannya kecil aja sebenarnya. Walaupun hati deg-degan juga sebenarnya ya. Ini saya kecil aja. Engkau maha besar ya Allah. Nah kesalahan kita hari ini adalah. Saat kita meminta perlindungan kepada Allah. Bukan karena kita murni yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Tapi karena kita terlalu takut sama setan. Benar gak Bu? Ibu kalau pas lagi rumah gelap, mati lampu, blackout misalnya. Kita di kamar mandi, di kamar mandi Bu. Takut, terus kita meminta perlindungan kepada Allah. Pas sudah keluar, kita mau nyari jalan kok gelap banget Bu ya. Kita takut di depan ada siapa-siapa. Terus kita minta, ya Allah lindungi saya. Pertanyaan saya, saat ibu baca ayat Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu karena ibu yakin Allah melindungi atau karena terlalu takut sama setan? Nah itu dia. Paham ya? Nah gitu ya. Jadi gambarnya jangan takut sama setan. Ya takutlah kepada Allah. Besarkan Allahnya, kecilkan setannya. Karena dia hanya sifat aja Bu. Sifat. Dan jin itu kedudukannya lebih rendah dibanding dengan kita. Ya, tapi kita juga bisa menjadi makhluk yang paling rendah kedudukannya kalau kita bermaksiat kepada Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi SAW. Nah, ini sebagai meluruskan juga Bu ya dari tema ini. Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan redaksi yang sama. Jadi kalau ibu lagi baca buku nih, terus di situ ada tulisan Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ini bisa jadi lafaznya berbeda. Tapi kalau Bunda menemukan muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Ini siapa lagi muttafaqun? Imam siapa ini? Bukan imam siapa. Muttafaqun alaih itu artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dengan isi yang sama. Isinya sama. Makanya sebutnya muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Nabi SAW bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Masuk surga di antara umatku 70.000 orang. Ya 70.000 orang masuk tanpa ke surga bighairi hisabin, tanpa hisab. Ada 70.000 orang di antara umatku yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa dia? Humul ladzi la yastarqun. Mereka orang yang tidak pernah meruqyah. Mereka adalah orang yang tidak pernah ruqyah, atau dalam riwayat lain tidak pernah minta diruqyah. Nanti kita jelasin nih masalah yang ini. Wala yatatayyarun, dan juga tidak pernah meramal nasib. Tatoyur itu kalau di zaman dulu, wah ada mati ini. Nah, sama kayak kita Bu ya. Kalau wah, kayaknya tetangga sebelah mati, itu harapan ibu sebenarnya, ya. Bukan karena ramalan, itu ibu ngarep aja tetangganya cepat mati, ya. Dongkol betul sama tetangga, ya. Nah, zaman sekarang itu namanya tatoyur. Tatoyur itu meramal nasib. Dulu orang Arab jahiliyah, contohnya, mau melakukan perniagaan, dia akan ambil kapas, ya. Kalau dulu kan kapas gitu, wah ke kanan, nah berarti ini tanda baik, maka dia akan jalan ke kanan.
pergi dia. Tapi kalau pas dilempar ke kiri nggak jadi berangkat. Itu namanya apa? Tatoyur, meramal nasib. Sama kayak kita Bu, ngeliat-liat zodiak. Ada yang masih main zodiak di sini? Atau ada yang pernah? Pernah Bu, saya yakin solehah sekali kalau nggak pernah ya. Ngeliat Aries, Scorpio, apalagi Bu, Gemini. Nah, terus kita lihat, enggak kok Ustaz, kita cuma have fun aja, cuma senang-senang aja. Kami nggak percaya pas dilihat percintaan. Kamu akan ditembak oleh seseorang, ih gue banget ya Allah, ih Allah gitu. Masalah rezeki, kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu duga, ih ngarep banget ya Allah. Nah kan, di awalnya aja. Coba kalau misalnya ibu kalau ramalannya baik, ibu pasti seneng. Nah seneng itu setengah dari kepercayaan. Makanya nggak boleh baca-baca zodiak gitu ya. Khawatir. Kalau cocok ibu akan merasa bahagia. Kalau nggak cocok, nah ya kan. Kalau pas cocok, di screenshot, di upload. Semoga aja sesuai ada takdirnya. Iya. Pas takdirnya misalnya umur ibu nggak lama lagi. Paling 5 hari ibu meninggal. Walah cuman ramalan ini. Cuman ramalan aja ini Ustaz. Nah, kalau buruk aja cuman ramalan aja. Kalau pas baik aja di screenshot jadikan status. Lalu wa ala rabbihim yatawakkalun, siapa orang yang masuk surga tanpa hisab? Itu adalah orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Cirinya apa tadi? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Satu, tidak apa Bu? Minta ruqyah. Yang kedua, tidak meramal nasib. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Terus kita bilang, saya nggak mau ruqyah Ustaz. Kenapa nggak mau ruqyah? Saya pengen masuk surga tanpa hisab. Pok, kalau mau jujur, sahabat udah lebih dari 70.000 ya. Sekiranya ada orang masuk tanpa hisab, Ahlul Badar udah cukup sebenarnya Bu ya. Orang-orang yang ikuti perang Badar, ikuti perang Khandaq, ikuti perang semua yang pernah Nabi ikuti itu pada meninggal, itu udah cukup sudah. Kuotanya udah habis Bu. Ya kuotanya udah habis. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ruqyah itu jemaah sekalian. Di zaman Nabi beda ruqyah dengan kita waktu itu. Yes, saya ulangi sekali lagi. Ruqyah yang Nabi sebutkan itu berbeda dengan ruqyah yang setelah Nabi mengajarkan ruqyah. Ruqyah itu jampi-jampi. Apa Bu? Jadi kalau ditanya ruqyah itu ya jampi-jampi. Memang jampi-jampi. Cuman bedanya orang-orang jahiliyah dulu membuat jampi-jampi sesuai dengan arahan setan. Mereka pergi ke bukit, mereka menyendiri untuk mendapatkan jampi-jampi atau mantra-mantra. Boleh ruqyah juga diartikan mantra juga boleh. Jadi Ustaz, ruqyah itu apa? Ruqyah itu bacaan-bacaan, mantra-mantra, jampi-jampi, ya. Apapun itulah pokoknya yang diucapkan itu namanya apa? Ruqyah. Hanya saja ruqyah itu ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang di dalamnya sesuai dengan tuntunan syariat. Lah kalau misalnya ruqyah itu nggak boleh, Ustaz saya nggak mau diruqyah. Ngapain Nabi ngajarin? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi min kulli da'i yu'dzi. Siapa yang ngajarin? Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli 'ainil lammah wa min kulli syaitonin wahammah. Itu juga yang ngajarin siapa? Nabi juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim wallahu yashfik juga Nabi yang mengajarkan. Jadi maksud ruqyah itu adalah jampi-jampi yang berkenaan dengan jampi-jampi orang-orang jahiliyah. Datang nih. Itu yang kayak gitu Bu, itu yang nggak boleh datang ke dukun. Jadi ruqyahnya ruqyah syirkiyah yang dilarang oleh Nabi. Nabi justru mengajarkan ruqyah kepada para sahabatnya. Bahkan ketika ada orang yang terkena ain, yang terkenal kecantikannya, terus kemudian menghitam biru merah kehitaman Bu ya, saking pekatnya itu, kata Nabi, dia terkena ain ini. Siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Maksudnya Nabi itu bukan nggak bisa ngeruqyah sendiri, Nabi bisa meruqyah sendiri, dengan mukjizat juga bisa sembuh nih orang. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada orang terkena ain, ruqyah dia. Padahal kan Nabi bisa sendiri kan, tapi Nabi menyampaikan siapa yang bisa memberikan manfaat buat saudaranya, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Silakan, ini wanita ini terkena ain, maka ruqyah dia. Gitu Bu. Jadi bukan berarti orang yang meruqyah, orang yang diruqyah itu tidak punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Karena syaratnya tadi, dia tadi yang pertama tidak minta jampi-jampi dengan jampi jahiliyah.
tidak ke dukun. Yang kedua, tidak mengundi nasib. Terus yang ketiga, dan hanya kepada Allah mereka tawakal. Nah, boleh jadi kita memang nggak pernah datang ke dukun. Kita juga nggak pernah mengundi nasib, yang ramalan dan sebagainya. Dan kita bisa masuk yang ketiga juga nih, kita menjadi orang-orang yang benar-benar tawakal hanya kepada Allah. Dan ingat ketika Nabi menyampaikan 70.000 itu, pengertiannya bukan hanya sebatas 70.000 tok. Itu untuk menunjukkan banyaknya dari kalangan umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. Sama seperti arba'in. Arba'in itu artinya 40. Ketika Imam Nawawi menyusun satu kumpulan hadis arba'in. Pernah dengar, Bu? Hadis arba'in jumlahnya ada berapa? 42, bukan 40. Paham ya? Loh kok 42? Harusnya kan Ithnan wa arba'in harusnya. Ini kok cuma arba'in aja? Ya karena memang arba'in itu menunjukkan banyak, Bu. Sama seperti seorang datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, aku bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Bukan 40 tahun pas, bukan. Maksudnya saking lamanya, sama dengan kata-kata 70.000 tahun ya Bu ya, atau 500.000 tahun jaraknya dan sebagainya. Itu menunjukkan jarak yang begitu jauh, jumlah yang begitu banyak, termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, saking menunjukkan banyaknya di antara umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Nabi Ibrahim alaihissalam terakhir nih Bu, hadis terakhir, hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnari, ketika dilemparkan ke dalam api. Oleh siapa, Bu? Raja Namruz, ya Bu ya. Dilemparkan ke dalam api, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu, dan waktu itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ketika sudah dilemparkan masuk ke dalam api itu, tidak ada yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kecuali apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena beliau sendiri mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Beliau tidak mengatakan ya Allah padamin apanya, enggak. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, enggak. Kenapa Nabi Ibrahim tidak meminta tolong kepada Allah? Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa ketika bertawakal kepada Allah, hasil apapun kita mesti ridho. Mesti apa? Ridho. Kalau kita bilang ya Allah tolong saya, ternyata meninggal Nabi Ibrahim, misalnya nggak ditolong sama Allah, nah bisa jadi akan timbul kekecewaan. Tapi ketika menyampaikan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku engkau ya Allah sebagai al-wakil. Tawakil, Bu, tempat hamba menyerahkan diri, pokoknya urusannya kuserahkan aja kepada engkau ya Allah. Selamat hamba ridho, nggak selamat juga hamba ridho. Itulah makna dari tawakal. Kita mesti ridho, bukan hanya sebatas berusaha kemudian menyerahkan, tapi kita harus ridho. Nah, kamu kan udah ujian, iya Bu. Udah usaha kan, udah belajar, udah Bu, sampai nggak tidur, ya sudah. Udah ujiannya udah. Tinggal apa? Tawakal. Nah, tawakal itu jangan cuma bilang tawakal. Nah, kita mesti ridho dengan hasilnya apapun itu. Jangan sampai ketika sudah tawakal hasilnya buruk, kita bilang ya Bu, udah usaha Bu, cuman ya kayak gini hasilnya. Itu belum tawakal namanya. Tawakal, sebaik-baik tawakal itu adalah ketika kita bisa menerimakan. Bu, yang sabar Bu ya. Kan ini ibu sudah kita bawa nih ke rumah sakit. Nih misalnya ibu lagi dialog dengan suami, ya. Terus suami bilang, ibu yang sabar Bu ya. Misalnya ibunya ibu lagi sakit Bu. Kata suami, kan ibu sudah kita bawa ke rumah sakit, sudah kita kontrol, sudah kita kasih obat. Kita sudah usaha maksimal, kita tawakal Bu ya. Terus kata ibu nih jawab, iya ya, kita tawakal aja. Kabarnya qadarullah meninggal. Terus kita bilang, ini sih kita agak telat, ya kan. Kita harusnya kan cari dokter yang, nah ini sudah, itu namanya nggak tawakal namanya. Kita hanya sebatas di lisan saja bahwa kita ini sedang tawakal. Tawakal tuh pure semuanya. Pokoknya apapun hasilnya kita harus apa? Bisa menerimakan. Ingat, Allah itu memberikan kepada kita ujian tuh dua modelnya. Sering saya ulang. Buka surah Al-Anbiya ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu sekalian dengan sesuatu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Wa ilaina turja'un.
dan kepada kamilah nanti kalian akan dikembalikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ujian itu dua modelnya. Kadang Allah uji kita dengan yang menyenangkan, kadang Allah uji kita dengan yang tidak menyenangkan. Nah, fungsi tawakal itu di sini. Pokoknya ya Allah, kalau ternyata keputusan kau seperti itu hamba ridho, kalaupun bukan seperti itu juga hamba ridho. Karena apa? Yang menyenangkan adalah ujian, yang tidak menyenangkan juga adalah ujian. Dan saya akan menutup dengan satu ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih sering kita ceritakan hari ini. Umar mengatakan gini, sekiranya Allah mengabulkan doaku, mengabulkan keinginanku, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan keinginanku, aku jauh lebih bahagia. Aku jauh lebih bahagia. Ditanya oleh sahabat, kenapa bisa demikian? Karena ketika Allah mengabulkan permintaanku, aku bisa meyakini bahwa itu memang keinginanku. Itu memang keinginanku. Tapi belum tentu menjadi keinginannya Allah. Ya kan? Tapi ketika Allah tidak mengabulkannya untukku, aku bisa meyakini betul bahwa itu keinginannya Allah sudah. Gitu ya. Jadi kalau kita minta ya Allah pengen dapat mobil, pokoknya nggak ada urusan Allah mau ridho mau enggak, yang penting saya dapat mobil. Tapi ketika kita minta mobil dan kita nggak dapat mobil, kita harus lebih bahagia. Berarti memang Allah nggak pengen gitu. Kita bisa memastikan bahwa Allah pengennya kita nggak punya mobil. Sedangkan kita punya mobil itu keinginan kita. Ya, yang Allah penuhi nih. Kamu pengen apa? Pengen mobil, terserah deh. Mau pakai buat apa kek, kita terserah aja. Tapi ketika Umar mengatakan kalau Allah mengabulkan keinginanku, aku bahagia. Kenapa? Ya memang sesuai dengan keinginanku. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan keinginanku, aku lebih bahagia. Berarti memang itu keinginannya Allah. Paham ya? Nah, jadi intinya jamaah sekalian, tawakal itu bukan hanya sebatas menyandarkan hati kepada Allah, bukan hanya sebatas ikhtiar yang kita lakukan, bukan hanya sebatas kita tahu bahwa hasil itu memang Allah yang menentukan, tapi kita harus merasa ridho. Harus ridho terhadap apapun yang menjadi hasil ketentuan Allah. Gitu jamaah sekalian ya. Nah, terus ditanya Nabi sama sahabat, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku ini memegang unta, ku ikat dulu untanya baru tawakal atau ku biarkan aja baru tawakal?" Ya, kata Nabi, ikat untanya baru kemudian tawakal. Jangan sampai ya sama kayak kita, Bu. Ibu, kok pintunya nggak ditutup? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bukan hasbunallah, itu ngundang maling namanya, Bu ya, ngundang maling. Sekalian aja ibu parkir motornya depan rumah, taruh STNK sama PKB di atasnya ya. Taruh aja, insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu modal tawakal nggak cukup, harus ada usaha. Nah, sudah diusahain Ustaz, BPKB ada di dalam, kunci juga sudah digantung pada tempatnya, motor juga sudah dikunci, hilang juga. Nah, baru kemudian tawakal. Ya Allah, kalau hilang, Engkau tahu kok itu hilang. Nah, kalau ternyata ada, ya memang kau juga tahu itu ada. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat jemaah sekalian. Dan intinya tawakal itu 3 poinnya, dan ini tawakal, dan sebaik-baik tawakal itu ketika ditambahkan satu lagi, kita harus ridho terhadap apapun hasil dari yang Allah tentukan buat kita. Bukan hanya sebatas yakin, tapi harus ridho. Harus bisa menerimakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda solehah semuanya. Kalau ada yang menanyakan, dipersilahkan, dibuka untuk 33 pertanyaan. Kalau ada, ya. Silakan ibu yang bertanya. Ujian atau orang yang sedang merintis usaha, kadang dikatakan kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu kalimat menyesatkan atau perlu bagaimana Ustaz menyikapinya? Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kadang kata-kata yang jemaah sekalian ketika tidak dilandasi dengan ilmu akidah yang baik, ini bisa jadi menjadi bumerang buat kita semua. Saya kasih contoh. Kalau bunda siapa tahu ada rezeki waktu yang agak luang, hari Senin malam Selasa itu saya ada kegiatan rutin di Masjid Namira membahas tentang kitab Al-Hikam. Saya sampaikan gini tuh, ini penjual apa? Donat. Satu donat dia jual 5.000 satu donat. Nah, ini ceritanya dulu deh. Kalau jual 10 berarti dia punya omset 50.000. Terus dikasih motivasi, semakin kita
bekerja keras, maka semakin banyak uang kita. Besok kita jual 20 donat. Tadi jual 10 donat dapat 50 ribu. Pikiran dia kalau kita tambah donat menjadi 20 maka dapatnya 100 ribu. Besok dia nyiapkan 20 donat dan dia beli laku 3. Laku berapa? 3. Jadi ternyata usahanya dia nggak ngefek sama sekali terhadap rezeki itu. Sama sekali nggak ngefek. Kata Allah rezeki besok 3, ya 3 aja. Kita menyiapkan 20 donat, 50 donat, lakunya 3 memang 3. Terus kita mengatakan, Ustaz kalau kita nggak jual 20 donat, dari mana kita dapat uang 100 ribu? Kita banyak menemukan ada adik-adik jualan donat, laku 3, dapat 300 ribu. Ada yang kayak gitu? Ada. Berapa nih deh? 5 ribu tante, kita kasih 100 ribu. Kita ambil cuma 1 donat aja. Lu tante, buat Ustaz buat adik aja. 1 donat 100 ribu. Paham sih? Paham. Jadi nggak ada kaitannya kita jual 1 cuma dapat 5 ribu. Kalau jual 20 dapatnya 100, nggak ada urusan. Rezeki itu adalah Allah yang sudah mengatur untuk kita. Nah sedangkan ikhtiar itu hanya sebatas agar Allah itu ridho melihat kita, gitu ya. Jadi bahasa kitanya nih, ikhtiar itu hanya sebatas wasilah kita menjemputnya, bukan mengatur apa, bukan mengatur Allah. Ya Allah hari ini 50 ribu, kalau saya tambah 20 jadi, gitu ya. Dan sama termasuk kata-kata kayak tadi, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan jangan sampai ada satu ini saya tuliskan ini bentar ya, biar tidak lupa ya. Tadi malam saya tuliskan setelah melakukan renungan panjang nih. Saya tuliskan di sini. Tawakal bukan meninggalkan usaha, tetapi meninggalkan ketergantungan hati kepada usaha. Sekali lagi, tawakal bukan meninggalkan usaha, tetapi meninggalkan ketergantungan hati kepada usaha. Bukan ke usaha, tapi hati gak boleh bilang gini. Semakin giat usahanya, semakin pintar. Semakin kuat usahanya, semakin sukses. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Gitu, jangan. Ya. Jadi bukan berarti tanpa usaha, sama seperti anak belajar, ya. Tapi ingat, di dalam doa belajar, sampaikan di bagian bab tauhidnya. Apa bab tauhidnya? Coba hafal nggak doa belajar? Hafal gimana? Robbi zidni ilmu, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Tapi kan bukan itu ya, bukan cuma itu. Ada tambahannya nggak? Ada. Warzuqni fahman, dan rezekikan kepadaku pemahaman yang baik, gitu ya. Jadi kalau rezeki itu mau kafir, beriman, nggak beriman, maksiat, selama dia mau bekerja, selama dia mau belajar, dikasih ilmu, dikasih, dirizkikan ilmu, karena rezeki itu sifatnya umum, ya Bu ya. Ini bodoh, wajar aja nggak menyembah Allah, nggak ada kayak gitu. Orang yang non muslim juga yang cerdas banyak kok. Orang non muslim yang cerdas banyak kok. Banyak, bujibun. Nah, tapi yang di belakangnya yang nggak boleh kita hilangkan. Warzuqni fahma, dan rezekikan kepadaku. Wah, kira direzekikan apa? Pemahaman. Kalau rezeki ilmu itu umum aja dikasih semua. Mau belajar dikasih pokoknya. Tapi yang membedakan di sini adalah direzekikan kefahaman, cuman Allah yang mampu. Jadi gimana Ustaz kalau kita motivasi anak-anak? Nah, Allah suka dengan usaha. Tapi ingat, usaha juga harus dibarengi dengan doa. Otak kita memang cerdas, tapi kalau kita sombong, Allah tutup keran kepintarannya. Kalau ditutup keran kepintarannya, sepintar apapun kita nggak bisa menjawab soal, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh menyampaikan hasil tidak mengkhianati usaha, atau usaha tidak pernah mengkhianati hasil misalnya. Nggak salah juga sebenarnya, cuman khawatir nanti orang tuh pokoknya usaha aja melakukan doa. Saya sering sampaikan di acara-acara motivasi itu anak SD. Saya memang betul kalau di sekolah saya kasih motivasi anak-anak yang ujian. Saya sering bilang seimbangkan antara doa dengan usaha. Ada kaidah usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Gitu ya. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Ngandelin usaha aja nggak pakai doa, itu namanya sombong namanya. Tapi doa aja tapi pakai usaha, tiap malam tahajud nggak belajar. Berhadapan dengan soal, ya Allah turunkan jawabanmu dari langit ke-7. Langit ke-7 ya.
kusuk betul doa. Kenapa lagi? Wah, dia bisa menjawab soalnya. Ya, yang belajar. Sekalipun doanya mantap sudah tembus langit ketujuh, nggak belajar mendapatin. Nah, gitu ya. Jadi seimbangkan antara doa dan usaha. Kasih motivasi tadi nggak masalah, tapi letakkan di sana harus seimbang antara doa dan usaha. Nah, sholat nanti masih belajar. Nah, nggak makan nanti aku masih belajar. Nah, udah mau isya udah belum sholat maghrib. Biar aku belajar yang sebelum selesai. Nah, ini belajar aja gitu kan. Sholatnya besok ngantuk. Yang sudah dihafal susah keluar. Pernah ngerasain? Pernah. Nah, berarti jangan-jangan kita kurang menyeimbangkan antara doa dan wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk ditanyakan Bu ya tadi, itu tanya jadi catatan ini keluar ya. Alhamdulillah. Yang lain ada? Baik, bagus sekali ya. Diamnya ya, insyaallah. Diam. Kalau nggak ada kita doa dulu. Ada 3, 2, 1. Baik, kalau nggak ada kita doa dulu. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Amin. Nggak ada, mananya? Mana tadi? Ya silakan. Mas sampai jam 2 Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang berhubungan dengan tawakal ya, masalah perjodohan. Katanya kan orang banyak bilang kalau jodoh itu pasti Allah yang menentukannya. Padahal di dalam hidup seorang kadang-kadang kan pengen mencari jodoh itu yang sesuai dengan kriteria kita. Ternyata apakah kita tetap harus misalkan mencari jodohnya atau hanya diam aja? Kan biasanya kadang-kadang kalau orang itu kan dijodohkan ya, atau apa namanya ya, kalau dijodohkan taruh, jadi nyerahkan aja. Padahal kita kan sebetulnya di zaman yang sekarang ini kan kita harus tahu salah satu ya wajahnya, mungkin sifat-sifatnya, atau orang Jawa kan ya bobot bibit bebek ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ba'd. Allah menyampaikan standar kita dalam berbicara tentang pasangan hidup. Laki-laki mukmin yang baik untuk wanita mukminah yang baik. Laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Itu kaidah dasar. Tapi kan Ustaz, saya pengen baik. Tapi kan anak saya juga memang buruk, tapi dia pengen baik. Ustaz. Dia mulai belajar sholat, dia lagi mulai belajar baca Quran, sudah mulai belajar taat dan seterusnya. Maka akan dijodohkan juga dengan sama-sama orang yang pengen baik. Paham sini? Jadi bukan berarti Ustaz anak saya buruk, pasti enggak juga. Selama anaknya itu masih punya keinginan untuk baik, maka Allah juga jodohkan dengan orang yang sama-sama pengen baik. Ini kan saya sering sampaikan di kajian bukan parenting, tapi pranikah. Saya bilang buat yang remajawati. Kalau kita punya masalah yang buruk, terus kita memperbaiki hari ini, maka Allah juga siapkan orang yang dulu punya masalah yang buruk. Terus kemudian pengen kan enak Bu ya, kalau ada orang pengen baik ketemu sama orang yang pengen baik, dua-duanya bisa jalan. Jangan terlalu larut, Ustaz saya kan sudah baik, masa jodohnya dulu dia buruk, lah kamu buruk kan dulunya, ya buruk ya sama sudah gitu ya. Nah baik, nah sekarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sebelum kita jawab apakah kita nunggu aja atau tetap berusaha gitu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bulman, seseorang itu dinikahi li akbar karena 4 hal ini. Yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang cantik pertama dulu, yang ganteng, yang cantik itu pertama. Gitu ya. Karena nggak mungkin juga misalnya nikahi sambil merem. Lihat dulu nama juga nggak usah, yakin aja sudah. Dilihat, ya harus lihat dulu. Makanya Nabi pernah bilang ke sahabat, kamu mau nikah ini ya? Udah lihat, belum lihat. Nabi yang nyuruh. Ini bukan kadang-kadang, Nabi yang nyuruh, lihat dulu gitu. Dilihat, jadi nanti ketemu laki juga ternyata ya. Laki ketemu laki nanti ya. Dilihat dulu, lihat perempuan kan, terus kayak mana, dilihat dulu. Gak ujung-ujung nikah kan gitu. Kecuali untuk saudara-saudara kita yang masih menjalankan tradisi itu ya, di Hidayatullah misalnya ya. Ini kan dipercayakannya kepada guru-gurunya itu lain saudara. Jadi tingkat
imannya agak-agak beda, udah agak-agak lain, dan tawakalnya udah benar-benar mantap sudah. Pokoknya yang Allah jodohkan pasti jodoh saya. Makanya orang baik dipertemukan dengan yang baik. Yang pertama karena kecantikannya. Yang kedua lihasabiha. Lihasabiha itu karena nasabnya. Dilihat nih dari keluarga pria ikan, darah biru, darah kuning, dan sebagainya, darah merah ya. Ini dari golongan mana supaya bisa menyesuaikan. Ini mana sekufu itu bukan berarti harus sama banget. Palingnya jangan nggak jauh-jauh banget gitu namun, ya nggak jauh banget. Nanti pas kita datang ternyata CEO, iya CEO lagi ya. Nah, ini yang kedua dilihat dari nasabnya, ya dia punya ayah, punya ibu dan sebagainya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ya kelima lihat karena kekayaannya. Ini juga penting dalam hidup itu penting juga. Gitu. Dilihat nih, ini ya kaya atau tidaknya. Paling seminimal dia kerja atau enggak? Ya kerja atau enggak. Kalau masalah kaya itu kan belakangan. Ya. Dia kerja atau enggak, pengangguran atau bukan. Kita harus tahu juga. Ya. Dipertimbangkan juga karena kekayaan. Yang terakhir adalah ini ya karena agamanya. Kenapa Ustaz agama kok dibelakangin ya? Harusnya kan agama dulu gitu. Ya kan agama baru kemudian yang tapi Nabi mengurutkannya kecantikannya, nasabnya, hartanya baru agamanya. Tapi ingat Nabi menurutnya dengan apa? Falfat bidzatid. Maka cukupkan dirimu dengan apa? Dengan agamanya. Ini standar yang paling mantap. Kenapa? Kecantikan itu ya, dia akan rusak dengan agama yang rusak. Cantik tapi suka ngomel, suka mencela, suka maki-maki, hilang kecantikannya. Tapi kalau dia orangnya biasa aja, akhlaknya baik, ketutup sudah dengan akhlaknya. Paham sini? Yang kedua nasabnya. Tapi dia nggak punya ayah Ustaz. Ya biasa ada MBA Ustaz. Ya, MBA dan itu ya. Jadi anaknya lahir di luar perkawinan. Tapi saya lihat kok dia soalnya dia hafal Quran Ustaz. Makanya kesalahan orang tua tidak diwariskan kepada anak. Dosanya itu nggak ada. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah menangis semalam suntuk. Kenapa? Ketika ditanya, engkau tidak melakukan dosa wahai Imam. Kenapa aku menangis begitu? Aku merenungkan satu ayat. Kemudian hadis Nabi SAW berkenaan kenapa? Dosa zina itu menurun. Dosa zina itu menurun. Buat siapa? Buat orang tua yang tidak mau memperbaiki dan tidak mentaubatinya. Jadi kalau ada orang tua suka berzina, alhamdulillah ya, ada orang tua suka berzina dan dia tidak mentaubati, gitu ya, keburukannya tadi. Cuma nikah ya, belum cuma sebatas ngilangin malu aja lah nikah itu. Gak ada perbaikan sholatnya, gak ada perbaikan ibadahnya, itu nurun. Biasa nurun kepada anak. Mungkin nangis betul semalam suntuk. Tapi kalau orang tuanya memperbaiki diri, sudah mulai taklim, belajar Quran, menutup celah-celah apa kan, menutup dengan apa celah-celah keburukan tadi, maka anaknya nggak ada istilah anak bakal ngikutin orang lain juga. Kan ada istilah anak nggak apa, buang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bisa jadi bawa codok. Jadi maling orang, ya, maling orang. Ya, kita ngarepin besok jatuhnya tapi dimalingin sama orang, ya. Jadi nggak selalu gitu. Ternyata baik kan orang, ya udah masih pikir kriterianya. Nah, terus walaupun dia anak tanpa ayah, tapi memang agamanya bagus, maka ketutup celah-celah yang dia mungkin maaf ya lahir luar nikah, tapi kan dia hafal Quran, akhlaknya baik, tertutup dengan agamanya. Ya begitu pun dengan harta. Harta itu walaupun dia sederhana, tapi akhlaknya baik, siapa yang menolak? Kalau akhlaknya baik ya. Nah, standar seperti itu, apakah dia dijemput atau tidak? Dijemput dengan cara apa? Memantaskan diri itu aja. Gak usah pakai pasang status. Ada yang mau ke anakku udah 35, diobral ya. Contoh ya. Ada yang mau ke anakku udah 27 nah ya. Udah maharnya standar aja lah ya. Rumah di Grand City, terus emas 3 kilo. Enggak juga. Menjemputnya gimana? Menjemputnya dengan cara apa? Memantaskan diri. Gak usah bingung sama jodoh. Pokoknya kau pantaskan diri. Kau pengen punya suami yang lembut, belajar lembut. Pengen punya suami yang taat, belajar taat. Pengen punya suami yang penyayang, jadilah orang yang penyayang. Makanya kita dalam Islam punya kaidah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang nanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Yang nanam keburukan, dia akan menuai keburukan. Bukan hukum karma berlaku. Bukan nonton India, ya. Gak ada hukum karma dalam Islam, gak ada. Gitu. Ya, jadi apakah tetap diupayakan? Diupayakan dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri, dengan cara memantaskan diri. Dikenalin ke orang-orang boleh gak boleh?
boleh sampaikan aja. Siapa tahu ada jodohnya gitu kan. Nih anak saya kayaknya sudah matang, sudah buat menikah. Siapa tahu ada yang kau kenal nih, laki-laki yang baik, laki-laki yang kau kenal agamanya bagus, kenalin aja nggak apa-apa. Boleh. Bahkan dijodohkan. Nah kalau dijodohkan boleh nggak nolak Ustaz? Boleh. Perempuan ngelihat nih, wah urakan datang di tato, rambutnya pirang ke atas gitu kan, panggung. Ditanya, kamu tak sholat? Ya tahu, sholat maghrib kan berapa rakaat? 5. Jangan masuk kriteria. Nah, terus Ustaz kan jodoh itu sudah ada takdirnya, ya kan? Masa takdir juga masih bisa kita upayakan? Memang diupayakan. Takdir itu dijemput, bukan hanya sebatas itu kayak husnul khotimah sama, dijemput dulu. Rajin baik, rajin pengajian, rajin sholat, rajin sedekah, baru itu namanya menjemput husnul khotimah. Bukan menanti husnul khotimah, tapi menjemput husnul khotimah. Begitu pun dengan jodoh, ya dengan perjodohan. Kalau memang jodohnya pasti klik. Tapi kalau nggak jodohnya, memang mau udah dekat dengan pernikahan, ada satu sendiri yang masih proses penyembuhan. Besok acara nikah, malam nggak kabar. Tenda sudah disewa, ya make up artis, make up artis ya, muat make up artis udah disewa, nggak datang. Betapa stresnya dalam hidup ya, dahsyat, udah mulai disebar. Ada nggak ada? Memang bukan jodohnya. Jadi jodoh itu dikatakan jodoh ketika sudah ada akad, ya. Kalau sudah akad, ku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan tunai. Nah itu kalau sudah baru kalau udah itu namanya jodoh. Tapi kalau belum menikah ya kita belum berjodoh, memang nggak jodoh lah. Kayaknya mas kita juga berjodoh, memang belum berjodoh. Berjodoh itu kalau sudah menikah, nah cuman ada jodoh yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Ada jodohnya cuma setahun, ya bu ya. Ada yang cuma 10 tahun, ada yang cuma 1 bulan, ada yang cuma sehari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi bu? Ya sedikit doa. Salah nanti Ustaz. Selama ini kan saya jadi tim perceraian ya untuk PNS di Kota Balikpapan. Kemudian setidaknya kan ada beberapa orang dan kita misalkan memutuskan memberi masukan ya bahwa ini harus diputuskan, itu berdosa nggak? Baik. Enggak bu. Apalagi tim-tim yang diminta pendapat, tim ahli, ya, terus kemudian ditimbang-timbang sama kayak kasus KDRT. Ibu ya KDRT itu sudah bilang udah Bismillah tawakal Allah ya, udah bocor kepalanya, bocor mukanya, tawakalnya enggak gini. Kata kita ini sesuai dengan analisa saya pertimbangannya dipisahkan aja. Tapi kalau sekiranya Bunda menemukan setelah ada mediasi, ya, mediasi kooperatif juga orangnya, ini masih bisa disatukan ya, sampaikan disatukan. Tapi kalau enggak, ini kan kalau untuk masalah jadi memang analisis itu bukan nggak boleh subjektif memang ya, tapi kan subjektivitas itu kan tinggi bu ya. Ya apalagi pas orang datang ngeluh gitu kan, kadang merubah juga nih gitu kan. Apalagi kalau dengar suaminya berlaku urakan dan sebagainya, putus aja sudah putus gitu. Nah ini saya ingin sampaikan buat jamaah sekalian yang diminta pendapat itu bukan putus, nggak apa. Kalau menurut ibu ini bagus jadi dipisahkan aja. Cuman ingat libatkan Allah ya Allah. Ini mudah-mudahan keputusan ini adalah yang terbaik. Ya Allah bimbing saya. Itu dalam hati kok kayak ragu, ya udah jangan putusin. Tapi kalau saya dalam hati, ya Allah bimbing kalau memang ini baik, ya Allah lapangkan untuk bisa memutuskan. Terus besoknya kayaknya nyaman, saya putuskan gitu ya. Nah, insya Allah enggak berdosa. Kalau ibu memang kerja di situ, lain kalau ibu tolong ya. Pokoknya gimana caranya putusin aja, terus kita terima, nah itu baru yang boleh. Kalau ibu diminta pendapat maksud dari job desk-nya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Minta sama Allah supaya selalu diberikan petunjuk. Wallahu a'lam. Baik, kita akan sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Dan Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, maafkan derajat kita, dan membahagiakan kehidupan kita dan keluarga kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak lupa juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, dimanapun dunia manapun. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, benar. Iya.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.